Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini aku dan adik aku akan ngabuburit jalan-jalan menikmati suasana sore di lapangan Pancasila Simpang 5 dan menghadiri kajian menjelang buka puasa bersama di Masjid Baitur Rahman. Sebelum lanjut, ayo di subscribe, klik lonceng yang belum, di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ngabuburit guys, jalan-jalan ini guys sama adikku di lapangan Pancasila Simpang 5 ini guys, Semarang. Banyak yang menyediakan odong-odong guys, ada sepeda listrik juga guys. Oh, motor listrik guys, bukan sepeda listrik, motor listrik, odong-odong. Aku cuma jalan-jalan aja guys, menikmati tengah kota ini guys, sambil menunggu buka puasa. Oke, yuk. Ini jalan-jalan sambil mendengarkan kajian menjelang buka puasa, guys. Tapi ini bukan bermaksud kemudian kebenaran Al-Quran itu padanya dibenarkan oleh suasana lapangan Pancasila Simpang 5 ini, guys. Tadi jalan raya. Nabi Muhammad belah Kasih wet guys, ada penerbangan di pohon. Artinya tidak yang sudah luar biasa, tapi itu semua selesai. Yang dalam tentang perjanjian yang dan Al-Quran ngajak kira beda dari perjanjian yang dan Al-Quran ngajak karena Al-Quran ngajak terus dan berbicara itu ibarat Simpang 5 ditutupi nganggo gorden, terus kemudian kita ini menggunakan mata satu disuruh mengintip ya bahasa Indonesia, mengintip. Saya tanya, kira-kira yang kelihatan sama yang tidak kelihatan banyak mana? Hanya yang tidak kelihatan. Lah, wama adalah kama Lailatul Qadar. Apa kau tahu itu Lailatul Qadar? Kalau engkau tidak tahu, ini loh, tak kasih bocoran dikit pemilik. Lah yang sedikit itu apa? Lailatul Qadri khairun min alfi. Ada satu malam berkekuatan 1000 bulan. 1000 bulan aja yang tahun ini kan 83 tahun. Berarti kalau ada orang berdoa 10 tahun dan kelar-kelar, nggak beres-beres 12 tahun urusannya, kalau ketemu satu malam yang berkekuatan 83 tahun, maka kalau dalam bahasa Inggris the judul apa? Susuk murah gampang itu sih. Kenapa? Satu malam berkekuatan berapa tadi? 83 tahun. Maka saya
Jadi saya tanya, Bu, Pak, jawab semuanya. Jadi takdir bisa dirubah atau tidak? Bisa atau tidak? Seru, bisa atau tidak? Ternyata tidak bisa, karena itu urusan Gusti. Jadi bisa dirubah atau tidak? Tidak bisa. Bisa. Di bumi ini bisa mengajar takdir itu bisa dirubah kalau yang berubah Allah. Tidak bisa dirubah kalau yang berubah manusia. Nah, terus kita tidak bisa berubah takdir, kita ngapain? Kita ini cuma disuruh ngikutin programnya Allah. Allah punya program namanya man ahabba ayyusaqala fi rizqi wa ayyusaqala fi akali falyasil rahimah. Sopo wong pengen diluaskan rezekine dipanjangke umure, program itu namanya silaturahim. Sing silaturahim manusa, sing ubah takdir umure dadi dawa, yang ubah itu Allah Subhanahu. Kita cuma suruh manut malah enak. Perubahan takdir. Ada lagi perubahan takdir. As-sadaqatu lidaf'il sedekah itu bisa menolak Allah. Sing menolak Allah Gusti Allah, sing sedekah kita dari Tuhan. Bisa benar. Ada orang berangkat kerja, jadwalnya hari itu, tanggal itu, jam detik sudah ditentukan orang tersebut celaka. Tapi sebelum berangkat, misalnya kecelakaan sekarang itu apa nabrak Pak? Motor nabrak motor ya. Lah terus kemudian orang ini sebelum berangkat dia mengikuti Allah punya program-program Allah senengane sedekah. Serat begitu pas lewat amalnya tersebut. Understand? Tapi itu program namanya program perubahan takdir yang sifatnya itu sebagian urusan demi sebagian. Ada program perubahan takdir sing sifatnya total jenengane Lailatul. Silakan. Tapi saya mau kan bisa sambil istighfar kan? Bisa. Tapi sampai malam saya masak kayak gitu. Di tengah kajian sambil membagikan takjil. Semuanya bisa main Lailatul Qadar. Betul takdir masjid itu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Wah, banyak sekali keajaiban di sini. Terus sebelum kita tutup kita lanjutkan ayatnya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha. Pada malam-malam ini ya, malam Qadar itu para malaikat turun. Maka disebut Lailah artinya malam, Qadr artinya aitamul malaik, bumi dipenuhi malaikat. Andaikan manusia bisa melihat munculnya malaikat, manusia tidak punya tempat di bumi. Saking ramai ini, saking ramai ini. Dan orang tinggal scroll HP, malaikat dulu malaikat kalau malaikat Jibril itu apa? Jadi dulu pas belajar teknik ini, tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Dan saat ini wahyu ini masih terus bertambah atau sudah berhenti? Bertambah. Tambah justru peluru. Apa justru peluru? Sudah tidak bertambah. Terus tugas malaikat Jibril saat ini ngapain? Tugas malaikat Jibril itu wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Yang kita tahu setiap malam Qadar sebagaimana dalam ayat Al-Quran, dalam dalil tersebut malaikat Jibril tugas turun di setiap malam Lailatul Qadar. Maka dulu pas saya nyampe Pak Kiai di Pondok Islam,
fitnah. Malaikat-malaikat full turun ke bumi untuk mendengarkan siapa punya doa apa, siapa bertobat dan sebagainya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ujung-ujung apa? Santri teman saya itu berbagai keluar kamar, saya juga ada di rumah. Jadi beliau keluar kamar langsung ada, ya Allah. Lalu itu terus langsung bingung. Akhirnya orang stroke. Jadi ini kok stroke? Kita jadi sana celengan aku. Restoran juga. Selesai ngaji mungkin tidak bilang seperti saya langsung tanya. Yang apa? Full malaikat, malaikat. Itu betul. Muridnya. Malaikat itu ngomong langsung kayak itu. Jangan ada celengan gitu. Kan bener itu. Ya Allah, aku balik Allah dan itu jodoh. Kalau aku orang akan nyebut dari koko amin. Tapi benar dia meyakini full malaikat sehingga dia benar untuk berdoa. Jadi namun putus asa, jangan jadi orang yang putus asa. Terus lanjut menutup Lailatul Qadar. Karena jalur malaikat itu warna fiha terus diizni Rabbi. Semua itu dengan izin Allah. Sebenarnya segala sesuatu dengan izin Allah. Kalau saya mengangkat Quran seperti ini, terus kemudian saya menurutkan, itu dengan izin Allah, betul ya? Dengan betul itu dengan izin Allah, betul ya? Tapi kenapa tidak perlu kita sebutkan? Karena itu dalam sebenarnya. Apa itu sampai minum bensin, terus Pak, dengan izin Allah, bensin Pak, belum, aduh Pak, dengan izin Allah, susu saya katakan juga. Kenapa? Lalu kalau ada sesuatu yang Allah sendiri berkata bikin Rabbi, itu pasti bukan hal biasa, tapi itu luar biasa. Bikin Rabbi terus terakhir syarat-syarat tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli. Adanya Lailatul Qadar ini untuk setiap urusan Pak, bukan hanya setiap urusan, termasuk diantaranya urusan a'laha wa adna, urusan yang paling tinggi bisa diubah oleh Allah. Kalau jatah kita sebenarnya sumur fadilah, kok ketemu Lailatul Qadar Allah bisa berubah menjadi husnul tinggi. Maka kata Allah, yaqullahu ma yasha wa yuhibbu. Allah itu berkuasa untuk menetapkan takdir dan berkuasa untuk merubah. Kata itu Lailatul Qadar. Monggo disebut Biblia ayat Al-Quran, istighfar, sholawat, takbir, tahmid, dungo itu disebut Biblia. Dan ini pun semangat dinaikkan mulai turun mulai kendor ini dinaikkan lagi semangat lagi semangat. Insyaallah muga-muga Gusti Allah ngabulke. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Ini Rabbihim min kulli amr. Terus yuk bareng-bareng serpa salamun ya baik orang yang menghidupkan, memakmurkan malam Lailatul Qadar sampai terbitnya fajar. Nek Allah dan para malaikat ini orang yang tenang-tenang. Orang pejabat terkowe mengucapkan selamat kira-kira tidak apalagi dan kita diucapkan selamat karena kita telah berprestasi. Ya, semoga kita tambah satu. Amin Allahumma. Sholatnya kita baik-baik dan syukur-syukur sujudnya diperlama. Saya itu sama santri sujudnya agak saya perlama. Ternyata dia lebih lama dari sujud saya sampai sudah naik terus
memastikan yang masih ngancuk kejerumus. Wis pokoke piye carane kersane sergap ngono nggih. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga manfaat. Silahkan kalau masih ada waktu bertanya. Alhamdulillah, luar biasa. Subhanallah, materi berdasar hari ini terkait dengan keagungan Al-Quran yang begitu luar biasa. Namun waktu yang sangat singkat adalah tidak cukup untuk menjelaskan Al-Quran secara totalitas. Ini baru sedikit benar. Untuk sekitar 3 menit barangkali ada yang mau bertanya. Saya berikan satu pertanyaan dulu. Sekarang sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dulu yang terkait iktikaf. Ada lagi di malam-malam terakhir kayak gini banyak iktikaf. Dan saya termasuk yang sedang jalan-jalan ke beberapa negara yang di sana ada di masjid tinggalan para sahabat. Di Mesir, di Kaisar Mesir Muhammad bin As, di negara-negara yang ada yang semuanya diceritakan selesai. Itu biasanya masjid-masjid sepuh itu kalau malam-malam Ramadan harus full. Nek sakit itu nek boten sakit itu kalau memang ada alasan. Saking rapisane karena memang harus mencari nafkah, silahkan sambil mencari nafkah, tapi bisa kan sambil mikir, bisa kan sambil istighfar, bisa kan sambil berdoa. Kan itu kita sepeda motor sekalian istighfar, saya mau saya sholawat saya mau saya. Artinya Lailatul Qadar ini tidak dimonopoli oleh takdir masjid. Untuk siapa yang mampu memaksimalkan tenaganya, pikirannya, keimanan, ketakwaannya, itulah yang diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bisa nilai 9, kenapa 8? Kalau engkau maksimum dinilai 7, tidak bisa di 8, maka 7 ini di sisi Allah sudah 9 bukan 10. Understand? Keadaan orang beda, itu sih penting teman-teman. Yang sih penting teman. Buat jelas ya. Aja kemudian yang nomor 2, bagaimana cara kemudian kita meyakini, mencintai Al-Quran. Bapak Ibu rahimahullah, yang namanya witing trisno jalaran saking termasuk dengan Al-Quran. Jangan sampai rumah-rumah orang Muslim Quran ini kurang duit, dadak bingung. Di Quran kurang duit nabi, sen nabi yo, jangan sampai seperti itu. Baru golek itu ketika gulmari lebih besar yang jadi telung senti di India loh. Oh, alhamdulillah ini kan kita prioritaskan ketika ada harta penting, itu baju penting, sandal penting, tapi Quran tidak nama penting. Nek jenengan lisan dan beli baju saja tingginya SMA, ayolah nek Quran itu prioritas. Lihat terus, yang punya mobil di mobil kasih, yang punya ruang depan rumah kasih. Yang penting ditaruh di tempat yang terhormat, di ruang tengah ada, di kamar ada, silakan. Itu nanti akan menambah kecintaan kita. Lalu orang kalau dibaca
Nerakanya ada di mana? Yang pasti di neraka. Itu kita harus lihat. Ada kitab namanya Syu'abul Iman. Di antara cabang iman yang harus kita imani adalah mengimani orang yang mati dalam keadaan mengingkari kenabian Rasulullah, mengingkari kebenaran Al-Quran, maka dia mati neraka. Dia harus tenang, jelas ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ini kita berdoa Al-Fatihah. Ya Makasuntu babika amantu Balarifika ardotu Rahmatika ya arhaman rohimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berbuka puasa semuanya. Selamat berbuka puasa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada malaikat Jibril langsung itu di neraka mana? Kalau dia saat wafat masih dalam keadaan tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, nah berarti dia matinya dalam keadaan kufur, matinya dalam keadaan kafir. Nerakanya ada di mana? Yang pasti di neraka. Itu kita harus lihat. Ada kitab namanya Syu'abul Iman. Di antara cabang iman yang harus kita imani adalah mengimani orang yang mati dalam keadaan mengingkari kenabian Rasulullah, mengingkari kebenaran Al-Quran, maka dia mati neraka. Ya, tenang, jelas ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Makasuntu babika amantu Balarifika ardotu Rahmatika ya arhaman rohimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berbuka puasa semuanya. Selamat berbuka puasa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.